Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita masih lanjut membahas terkait bab teks deskripsi ya. Nah, sebab apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita akan lanjut membahas terkait struktur teks deskripsi, kaidah kebahasan teks deskripsi, dan yang terakhir langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan struktur teks deskripsi. Nah, seperti yang kalian lihat, struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, serta simpulan atau kesan. Nah, agar lebih jelas, coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini disebut juga gambaran umum ya. Biasanya struktur bagian ini terdapat pada bagian awal teks, yang berfungsi sebagai pembuka. Seperti sebutannya, identifikasi ini berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi, pada struktur bagian ini dapat berisi terkait nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum lainnya terkait dengan objek yang ingin dideskripsikan. Nah, untuk struktur selanjutnya adalah deskripsi bagian. Struktur ini berisi perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan pribadi penulis terhadap apa yang dilihat, didengar, maupun yang dirasakan dengan mengamati objek yang digambarkan. Sehingga teks yang digambarkan penulis memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang digambarkan. Nah, seperti yang kalian lihat di layar juga ya, bahwa deskripsi bagian dikembangkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yakni berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang, atau dapat juga menyebut nama-nama, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk jenis yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yakni berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misal, pantai. Digambarkan bawah lautnya, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantainya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah jenis deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, yakni berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, sampai penutup. Mudahnya, di sini penulis mendeskripsikan mulai dari awal cerita, kemudian memasuki puncak cerita, lalu mulai meluruh hingga akhiri penutup. Nah, yang terakhir adalah jenis deskripsi bagian berupa pemfokusan, yakni berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya ada kalimat seperti berikut ya. Bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain yang unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis pengembangan deskripsi bagian ya. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks deskripsi yang terakhir, yakni simpulan atau kesan. Nah, struktur teks deskripsi yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan sendiri biasanya terletak pada akhir paragraf ya, yang berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, untuk kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata dengan kata dasar KTSP. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu kata dasar? Iya, kata dasar merupakan kata yang menjadi bentukan kata yang lebih besar. Misalnya kata jual. Kata jual ini merupakan salah satu kata yang dapat menjadi bentukan yang lebih besar. Misalnya jualan. Kata jualan sendiri pun bisa menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar lagi ya, yakni berjualan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan kata dasar.
Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan penggunaan kata dengan kata dasar KTSP, yang menjadi salah satu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kita mulai bahas dari yang sebelah kiri terlebih dahulu ya, bahwa huruf KTSP akan luluh atau hilang apabila setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali huruf KTSP. Mudahnya, kita perhatikan contoh berikut. Ada imbuhan men. Apabila ditambah kata dasar tepi, hasilnya akan menjadi menepi. Kenapa bukan mentepi? Ya, karena sesuai dengan prinsipnya tadi. Imbuhan men apabila diikuti kata dasar yang berawalan dengan huruf K, T, S atau P, maka huruf tersebut akan luluh atau hilang. Mudahnya, kata tersebut atau kata tepi diawali dengan huruf T ya, maka huruf T tersebut akan hilang ketika dirangkai dengan imbuhan men. Sama halnya seperti kata salin yang diawali dengan huruf S dan seterusnya. Begitu ya, mudah bukan? Baik, selanjutnya kita beralih ke tabel yang tengah, di mana huruf K, T, S, dan P tidak akan luluh atau hilang apabila setelah awalan men diikuti kata dasar yang diawali dengan konsonan terangkap atau klaster. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, apakah kalian tahu apa itu contoh huruf konsonan? Iya, yang termasuk huruf konsonan adalah semua huruf alfabet kecuali A, I, U, E, dan O. Jadi contohnya seperti huruf B, C, D, dan seterusnya. Nah, dalam penulisan men yang diikuti konsonan rangkap, maka meskipun kata dasarnya diawali dengan huruf K, T, S, atau P, maka ia tidak akan luluh atau hilang ya. Contohnya seperti kata traktir. Traktir sendiri diawali dengan konsonan rangkap yakni huruf T dan R. Begitu pula kata khayal. Diawali dengan konsonan rangkap yakni huruf K dan juga H. Dan seterusnya. Nah, meskipun kata tersebut ya, kata dasarnya diawali dengan huruf K, T, S, ataupun P, namun karena konsonannya rangkap, maka huruf KTSP tidak akan luluh. Jadi seperti contoh berikut. Imbuhan men apabila ditambah kata traktir, maka hasilnya adalah mentraktir. Yang tepat adalah mentraktir ya, bukan menraktir. Nah, yang terakhir adalah huruf KTSP tidak akan luluh atau hilang apabila setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, T, S, ataupun P. Nah, imbuhan sendiri banyak sekali macamnya ya. Contoh seperti ber, men, per, dan lain sebagainya. Nah, salah satu imbuhan yang diawali dengan huruf K, T, S, atau P adalah per ya. Nah, apabila imbuhan per digabung dengan salah satu kata dasar, misal luas ya, maka akan menjadi kata perluas. Meskipun kata perluas diawali dengan huruf P, namun apabila dirangkai dengan awalan men, maka huruf P pada kata perluas tetap tidak akan luluh. Karena huruf P pada kata perluas merupakan awalan imbuhan ya, bukan awalan dari kata dasarnya. Sehingga kata perluas apabila sudah digabung dengan awalan men, maka yang tepat adalah memperluas, bukan memerluas. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kata depan. Kata depan sendiri merupakan kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Kata depan biasanya digunakan untuk mengantarkan objek penyerta kalimat. Adapun kata depan yang digunakan pada teks deskripsi adalah di, ke, dari, dan pada. Masing-masing kata depan tersebut memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian cermati tabel yang ada di layar berikut. Nah, coba kita cermati salah satu contoh penggunaan kata depan di. Di sini terlihat bahwa kata depan di memiliki fungsi untuk menyatakan tempat. Nah, agar lebih mudah untuk memahami, coba kalian perhatikan contoh kalimat yang ada di sebelah kanan. Di sana ada contoh kalimat yakni Nandi belajar di sekolah. Nah, kata depan di yang terdapat pada contoh kalimat tersebut jelas menunjukkan bahwa kata depan di ini berfungsi untuk menyatakan tempat ya, yakni sekolah. Baik, selanjutnya adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital.
Nah, sebelumnya kita sudah ketahui ya bahwa kata depan di merupakan salah satu kata depan yang sering digunakan dalam sebuah teks deskripsi. Namun perlu diperhatikan juga bahwa penulisan di ada yang dipisah atau ada pula yang dirangkai. Nah, yang perlu diingat bahwa penggunaan kata depan di dipisah apabila diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Namun, apabila tidak membentuk keterangan tempat, maka kata depan di hanya berfungsi sebagai awalan, sehingga penulisannya dirangkai. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Penulisan di pantai, di atas, di Jawa, dan lain sebagainya ya. Ini semuanya dipisah. Karena setelah kata diikuti dengan keterangan tempat. Sedangkan kata dipakai, dibawa, diikuti, penulisannya tetap dirangkai. Karena tidak membentuk keterangan tempat. Nah, masih melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Setelah kita pelajari terkait penggunaan kata depan di, sekarang kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital. Nah, sebagai informasi bahwa penulisan huruf kapital dalam bahasa Indonesia ternyata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015, yang mana dalam pedoman tersebut telah diatur penulisan ejaan yang benar. Maka dari itu, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menuliskan huruf kapital. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini, sudah Ibu tuliskan ya beberapa ketentuan serta contoh yang tepat dalam menulis huruf kapital. Nah, penulisan huruf kapital yang tepat masih berlanjut sampai sini ya. Kalian bisa cermati dan perhatikan contohnya untuk lebih mudah memahami. Nah, kaidah kebahasan selanjutnya adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan sinonim, penggunaan kata khusus, penggunaan kalimat bermajas, serta penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Semua penjelasan terkait kaidah kebahasan tersebut sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Apabila kalian sudah lupa atau ada beberapa dari kalian yang belum nyimak, maka Ibu cantumkan link YouTube-nya di Dropbox ya. Baik, yang terakhir kita akan membahas terkait langkah-langkah menulis teks deskripsi. Baik, dalam menulis teks deskripsi ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah menentukan objek dan membuat judul. Judul teks deskripsi yang ditulis pun dapat berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tambahan tanggapan pribadi penulis. Misalnya, Madrasah Kebanggaanku, atau Keindahan Pantai Parangtritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua adalah membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kalian dapat membuat kerangka yang berisi bagian-bagian dari objek yang akan kalian deskripsikan. Buat bercabang-cabang sesuai dengan bagian objek. Selanjutnya, kalian dapat mencari data dari objek yang ditulis. Data sendiri dapat kalian cari dengan cara mengamati. Misalnya, kalian hendak membuat teks deskripsi dengan judul Madrasah Kebanggaanku. Kalian bisa mendeskripsikan mulai dari kondisi fisiknya dulu. Misal, berdasarkan hasil pengamatan kalian, ternyata kondisi fisik madrasah kalian memiliki bangunan yang kokoh dengan cat berwarna ungu muda, dan lain sebagainya. Itu adalah data yang kalian dapatkan dari hasil mengamati ya. Nah, untuk langkah yang keempat adalah menyusun kalimat-kalimat yang sudah kalian tulis sebelumnya menjadi paragraf. Kemudian tata sesuai dengan struktur teks deskripsi, mulai dari identifikasi, deskripsi bagian, sampai diakhiri dengan simpulan atau kesan. Langkah yang terakhir adalah merinci objek dengan kata atau kalimat yang merangsang panca indera. Jadi, misalnya pada langkah keempat kalian sudah selesai menulis teks deskripsi, namun kalian masih dapat menambahkan paragraf tersebut dengan kata atau kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, agar pembaca mendapat efek emosional seperti seolah-olah dapat melihat, mendengar, maupun merasakan apa yang dideskripsikan. Baik, demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.